Apa ide produk digital yang bisa kita bikin selain jualan e-book sama e-course? Apalagi kira-kira? Tonton sampai selesai. Mungkin bagi sebagian Anda sekarang sudah menyadari gitu ya, bagaimana industri produk digital sekarang sudah naik daun. Padahal kalau ngomongin soal tentang produk digital, industrinya sudah bertumbuh sejak 10 tahun ke belakang. Saya bahkan memulainya sejak tahun 2013, hari ini adalah tahun 2025 gitu kan. Artinya 12 tahun yang lalu saya sudah memulainya. Dan waktu itu yang saya bikin berbagai macam, mulai dari produk e-book, e-course, kelas gitu ya, webinar, tools, platform, template, dan macam-macam. Nah, makin kesini makin berkembang eranya. Dan Anda tinggal bisa contek saja. Maka buat Anda yang sekarang kondisinya malas stok barang, bingung ngurusin operasional, gak mau punya gudang, dengan berbagai macam tetek bengek offline-nya, saatnya di sini masuk terjun dalam dunia digital. Beberapa di antara Anda mungkin ngerasa bahwa, Kang, saya ngelihat bahwa e-book sama e-course ini industrinya udah saturated banget gitu ya. Bahkan di antara mereka yang sekarang bikinnya tuh pakai AI gitu kan, yang nggak mikir gitu kan, jadi kayak sampah gitu kan. Nah, maka penting buat Anda berpikir gitu ya, apa yang bisa Anda deliver yang ada khas Andanya. Ya, menurut laporan dari Goldman Sachs gitu ya, ekonomi kreator ataupun kreator ekonomi itu diprediksi nilainya bakal mencapai $500 billion di tahun 2007. Industrinya terus bertumbuh secara masif gila-gilaan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita bikin lagi selain e-book dan juga e-course? Apa aja itu, Kang? Satu, template media sosial ataupun template sosmed. Dan ini cocok banget buat yang punya skill editing dan juga desain. Ingat, setiap bisnis dari warung Madura sampai ke perusahaan gede itu butuh konten visual. Tapi gak semua orang di antara mereka itu punya waktu dan juga punya skill. Nah, maka buat Anda yang sekarang punya skill editing ataupun desain, coba pikirin. Apa kira-kira persisnya template media sosial yang bisa Anda bikin? Apakah untuk Instagram? Apakah untuk Facebook, apakah untuk YouTube, apakah untuk WhatsApp, dan apapun itu. Ini yang juga saya pernah lakukan waktu bikin namanya mesin kreativitas. Setiap media waktu itu di tahun 2013 ya, masih zaman BlackBerry Messenger gitu kan, saya bikin namanya 20 DP BBM. Jadi ada DP BBM, tahu ya, di picturein BBM kan, itu saya bikinin template-template foto profilnya. Terus juga FB Canvas Generator, bikin canvas untuk Facebook. Terus juga CSO Kit untuk CS-nya. Terus juga di WA-nya, di Instagram-nya juga demikian gitu kan. Bahkan kita bikinin logo-logo, template logo gitu kan. Kok bisa kepikiran ya? Karena saya sudah mulainya dari dulu dan saya benchmark-nya adalah dari Amerika, dari luar negeri sana gitu. Tidak ada kata terlambat, teman-teman semua, silakan buat Anda yang jago desain dan juga editing, bikin template media sosial sekarang. Itu nomor satu. Yang nomor dua adalah Anda bisa bikin kayak semacam personal CFO spreadsheet untuk freelancer. Sekarang di antara kita sudah juga sama-sama sadar gitu ya, nggak semua orang itu paham dalam mengoperasikan Excel gitu ya. Tidak semua orang itu paham dalam membuat sebuah laporan keuangan gitu ya. Nah, maka kalau Anda sekarang jago banget dalam bikin sebuah Excel, apalagi Anda jago dalam masalah keuangan, bikin aja spreadsheet-nya. Karena bagaimanapun juga, itu sangat dibutuhkan sama orang-orang terutama UMKM. Mereka tidak bisa membedakan mana laporan keuangan yang sifatnya itu cash flow, mana yang sifatnya itu PNL dan juga neraca gitu kan. Itu bingung. Nah, maka ketika Anda bikinkan itu namanya spreadsheet laporan keuangan, ataupun spreadsheet apapun penjualan misalkan, itu bisa memudahkan. Nah, maka bagi Anda yang sekarang freelancer, itu cocok banget Anda bikin produk demikian ya. Dan gak sedikit di antara mereka yang sekarang itu punya masalah finance tersebut gitu ya. Mereka ngatur project pipeline-nya, bikin invoice-nya, ngitung pajak gitu, ngitung laporan keuangan, cash flow, operating cash flow dan lain, gak kebayang. Nanti bisa jadi solusi buat mereka tuh. Contohnya apa, Kang? Pasio, aktif di X gitu ya, ataupun Twitter gitu ya, dan fokus buat template di Notion. Dan ini gak cuma sekedar main spreadsheet ya, bisa jadi platform template lainnya yang bisa Anda pakai. Nah, itu template untuk menjual, membantu orang lain dan menghasilkan apa? 5 miliar dari jualan template Notion doang. Sebagian Anda mungkin sudah tahu Notion seperti apa. Itu memudahkan dalam project managing untuk bagi sebagian orang, untuk bagian timnya gitu. Yang ketiga adalah paket From AI ataupun custom GPT. Ini juga sering saya lihat ya, iklannya di luar beredar ya. Hampir semua orang udah pakai AI untuk produktivitasnya kawan-kawan. Tapi mayoritas di antara mereka itu bingung cara ngasih perintahnya. Saya pribadi menggunakan AI untuk berbagai macam aktivitas saya. Dan saya karena background saya adalah seorang copywriter dan saya paham tentang bagaimana cara memberikan perintah. Akhirnya perintahnya clear. Tapi tidak semua orang ya seperti saya, tidak semua orang paham cara memberikan perintah yang clear gitu ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Mereka ngasal. Kualitas jawaban dari AI itu tergantung yang nanya gitu ya. Kualitas perintah ataupun suruhan dari AI tergantung yang nyuruh gitu.
Nah, maka dengan adanya prompt yang Anda bikin gitu ya, itu memudahkan mereka dalam memberikan instruksi tertentu gitu ya. Maka bentuknya bisa jadi berupa PDF gitu yang isinya 100 template prompt misalkan yang sudah teruji dan sudah bagus hasilnya gitu kan. Dan bisa Anda juga menggunakan berupa alat lainnya selain PDF ya, mungkin bisa jadi berupa PowerPoint ataupun berupa Excel. Yang intinya adalah orang bisa terbantu dengan adanya itu. Laporan Tren Digital Marketing 2025 juga terus menekankan bahwa adopsi AI ini di level yang lebih dalam untuk UMKM sangat-sangat berpengaruh. Nah, kita UMKM nih jangan merasa bahwa skeptis bahwa emang nggak kepake, justru pakainya untuk mempercepat kerjaan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Jackson's Great House Fall memulai eksperimen viral hasil GPT. Ketika itu dia ngasih modal $100 ke ChatGPT dan minta AI untuk mengubah jadi bisnis online. Hasilnya apa yang terjadi? Dalam beberapa hari bisnisnya valuasinya nyampe $25.000. Dan dia berhasil menarik investor. Kisah ini tuh menunjukin betapa besarnya permintaan untuk ide dan eksekusi berbasis AI. Dan sekali lagi, kita jangan menampik AI, kita terjun di dalamnya, riding di dalamnya. Tinggal pertanyaan adalah apa kita menggunakannya bisa atau tidak gitu. Kalau nggak bisa, maka jualan tuh prompt Anda yang Anda bikin ya. Yang keempat kawan-kawan, digital planner ataupun jurnal. Ini terutama yang saya perhatikan banyak di kalangan emak-emak yang sudah melakukannya. Mereka buat kayak semacam digital planner, jurnal dan lain-lain gitu ya. Orang makin banyak yang sadar produktivitas dan kesehatan mental. Mereka butuh alat bantu, mereka butuh tools. Dan digital planner ini adalah sebuah solusinya. Anda bisa menuangkannya dalam berupa spreadsheet, Canva, Keynote, PowerPoint, dan segala macam. Niche-nya banyak banget. Anda bisa mulai dari niche keuangan, produktivitas, self-assessment, self-development, ataupun kebugaran, fitness, gym, ataupun apapun itu. Megan Rohr, salah satu pelopor yang berhasil mengubah hobi bikin planner jadi bisnis jutaan, bahkan bisa ngasilin lebih dari $1 juta selama karirnya. Bayangin kalau Anda hobi planning tertentu, bikin tools, checklist, to-do list, bikinkan saja. Katakanlah ada orang pengen turun berat badan dalam waktu 90 hari. Anda bikinkan saja apa yang harus dilakukan dalam 90 hari. Makannya, olahraganya, pola tidurnya, kardionya, bebannya gitu. Itu semudah itu. Dan itu jual. Syukur-syukur nanti ada program upselling-nya ketika Anda berjualan produk digital, katakanlah private untuk bisa ngobrol gitu ya, diarahkan gitu ya. Dan ini menjadi cuan buat Anda. Saya pribadi pernah ngikutin sebuah program kawan-kawan, bayar kurang lebih di angka 2 juta sampai 3 juta rupiah per program tersebut. Bagi saya pribadi sangat membantu. Dan dia punya value. Apa yang saya lakukan ketika itu? Ya saya ikutan programnya. Dia Zoom bareng saya, dia memberikan masukan, Kang, Mas Dewa ini makanannya, Mas Dewa ini pola latihannya. Gitu-gitu aja, sebenarnya gitu doang. Tapi saya butuh itu. Dan saya yakin orang kayak saya itu banyak. Nah, maka peluang buat Anda yang sekarang mereka tuh butuh digital planner ataupun jurnal, silakan tuh bikin dan jual ke mereka. Nomor 5 kawan-kawan adalah rekaman micro workshop interaktif. Orang makin jenuh dengan e-course yang pasif yang cuma sekedar panjang doang, nggak pernah ada interaksi satu sama lain, ya bahkan nggak ada case study-nya. Tren mulai geser ke micro learning, belajar skill spesifik dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan ini sudah dilakukan sama partner saya, bikin sebuah program pembelajaran ya, dengan nama 7 hari challenge tertentu gitu kan. Dalam 7 hari itulah dia challenge. Nonton video, interaksi, kasih PR. Dikasih feedback, nonton video lagi, interaksi, kasih PR, kasih feedback, nonton video dan seterusnya. Itu juga yang saya lakukan di Jual Laris. Dalam 3 bulan, itu program dalam seminggu 2 video. Video saya upload, dikasih penjelasan, interaksi, kasih feedback, nanti Zoom, begitu terus. Dan 3 bulan. Tidak disetting untuk 1 tahun, bahkan selamanya, kelamaan. Silakan Anda bikin program yang sifatnya tuh rekaman micro workshop interaktif yang lebih praktis dan lebih cepat gitu ya. Masih belum paham juga teman-teman semua ya. Nah ini, misal ada workshop via Zoom 90 menit dengan tema super spesifik. Rekam sesinya, terus produknya dijual. Paket rekaman plus semua materi yang dipakai selama sesi. Ini yang saya lakukan juga di Skill Up, gitu kan. Bagaimana saya bikin webinar ketika itu, kurang lebih 3 jam. Rekamannya saya jual, lumayan ngasilin jutaan rupiah kawan-kawan semua. Nah ini silakan Anda contek. Ini juga yang dilakukan ketika rekaman dari bapak.id gitu ya. Mungkin Anda ngikutin gitu ya. Di mana mereka sempat ngadain webinar cara membangun akun seperti bapak.id itu. Dan webinar itu dijual secara evergreen. Justin Wells, solopreneur yang membuat workshop tentang membangun audiens LinkedIn. Webinarnya dijual $150, lalu rekamannya dijual lagi. Produk lagi dengan hasilin jutaan dolar tiap tahun. Ingat, ketika itu rekaman diposting, dijual terus-terusan evergreen. Artinya Anda punya passive income. Inilah gurihnya produk digital kawan-kawan semua. Kalau Anda sekarang kondisinya sudah kebayang, sudah paham produk digital ini seperti apa, tapi butuh dibimbing rasa-rasanya, butuh ada komunitasnya, Anda boleh join dalam program yang saya bikin dengan Mas Andrian Rupiah selama 1 tahun. Kenapa kita bikin 1 tahun? Supaya terus dapat update akses dan juga informasi dari saya dan juga Mas Andre. Nanti linknya akan saya sisipkan di kolom komen dan juga di deskripsi ya. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Kalau ada yang ditanyakan silakan Anda tanyakan di kolom komen. Kalau Anda suka kasih like dan juga share video ini ke teman-teman lain. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya untuk bisa memastikan nanti di video berikutnya Anda bisa dapat notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.